melihat miliknya seandainya kita lihat milik kita sendiri pasti bahagia. Itulah resep syukur. Syukuri apa yang hidup adalah. Itu penyanyinya yang bisa itu. Kalau saya nggak bisa. Nanti kalau saya juga nyanyi, Haji Evi nggak datang ke sini lagi. Kenapa? Habib Novel suaranya mengganggu cita rasa saya. Suara saya jelek soalnya, didengar nggak enak. Mood mau nyanyi bisa rusak nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu loh syukur. Caranya seperti itu. Saya ada satu kisah lagi, seorang nelayan. Nanti saya mau kasih contoh kisah nyata yang saya alami. Ini sementara nelayan dulu. Nelayan dia itu tiduran di tepi pantai. Lewat orang kaya mampir. Kemudian nanya sama si nelayan, "Pak, kamu kok tidur-tidur di sini kenapa?" Dijawab sama nelayan, "Lah terus mau apa?" "Ya, hendaknya kamu pergi sana ke laut cari ikan." Maka dijawab, "Lah mohon maaf, hasilnya kemarin itu masih cukup untuk sampai hari ini. Jadi saya mau duduk-duduk saja." Orang kaya itu berkata, "Lah kenapa kamu begitu? Kan lebih baik kamu pergi melaut, nanti dapat ikan lebih banyak, dapat uang lebih banyak, ditabung, dikumpulkan, kamu bisa beli kapal yang bagus. Nanti kamu bisa jadi orang kaya." Maka si nelayan nanya, "Lah kalau udah jadi orang kaya, terus mau apa?" "Kalau jadi orang kaya, terus mau apa?" "Kalau udah jadi orang kaya, kamu kan enak, bisa seperti saya." Maksudnya bisa seperti bapak apa? "Kalau udah kaya, kamu bisa nyantai-nyantai, bisa menikmati hidup seperti saya." Maka si kakek menjawab, "Lah terus kamu lihat saya ini sekarang lagi apa? Saya ini sekarang lagi apa? Lagi nyantai-nyantai menikmati hidup. Gak perlu jadi kaya untuk bisa menikmati hidup." Itu ilmu syukur. Paham? Makanya Allah adil. Ada yang dijadikan kaya, Allah yang menjadikan. Ada yang menjadikan miskin, Allah yang menjadikan. Ada yang dijadikan sehat, Allah yang menjadikan. Ada yang dijadikan sakit, Allah yang menjadikan. Tapi itu ada keadilan Allah di situ. Kenapa? Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di sehat, bukan di sakit, bukan di kaya, bukan di miskin. Kebahagiaan itu letaknya di dalam hati, dan hati bisa bahagia kalau kita mau syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu menunjukkan pukul contoh. Waktu saya sampai jam 3, jadi kurang 13 menit. Setuju ya? Setuju ya? Lebih cepat, lebih baik. Terus saya ini tamu itu nurut sama yang memandikannya, seperti mayit. Boleh dilanjutkan? Catat dulu nomor telepon saya. Kalau orang itu nggak mau bagi nomor telepon saya, kalau saya nomor telepon saya bagi-bagi. Jadi nggak ada judulnya orang khusus, nggak ada. Habib Novel nggak punya asisten, enak kok. Tidak ada asisten. Asisten saya malaikat kanan dan malaikat kiri. Langsung dicatat malaikat kanan, dicatat malaikat kiri. Silakan catat nomor telepon saya. Jadi nanti kalau ada persoalan-persoalan silakan kirim SMS, asal jangan curhat. Boleh curhat. Tapi kalau nggak dijawab nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Itu nomor telepon saya sendiri, bukan orang lain. Silakan nanti dites. Tapi ini tidak mungkin saya angkat roaming. Plus 62. Udah? Kode Indonesia tuh ya? 819 0 4546 111. Satunya 3 kali. 0 itu plus 62 ya. Plus 62 819 0 45 46 111. Cukup jelas? Ya, itu yang XL. Yang simpati mau? Mau apa lagi? Cukup satu ya? Indosat. Udah saya kasih ke orang.
plus 62819045546 Nah, hadirin, kalau nanti ada SMS ke saya, itu saya simpen semua. Kenapa? Mungkin Anda belajar di sini sama saya cuma sebentar, tapi pengajian saya dari Solo, alhamdulillah, tiap Jumat malam Sabtu dari Majelis Ar-Raudhah dari Solo, yang hadir kurang lebih sekitar 1.000 sampai 3.000 orang tiap Jumat. Pengajian itu saya siarkan secara langsung, live streaming video atau live streaming audio. Kalau Anda punya aplikasi punya Android, cukup buka nanti download aplikasinya di Play Store. Kalau masuk YouTube, cari saja Majelis Ar-Raudhah. Nanti bisa nonton langsung ketika Jumat malam, atau bisa download ceramah-ceramah yang sudah ada. Kalau Anda kirim SMS, nomor ini akan saya simpan. Nanti kalau ada majelis, saya akan broadcast. Kita pakai Line, WhatsApp, Facebook, BBM, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar proses belajar mengajar tidak berhenti dimanapun Anda berada. Dan tidak ada istilah saya tidak tahu Ustaz, karena sekarang nanya lewat SMS-mu mudah, nanya lewat WhatsApp mudah, nanya lewat BBM mudah, nanya lewat Line mudah. Jadi tidak ada istilah lagi saya tidak tahu. Hadirin, syukuri apa yang ada. Saya mau cerita dikit tentang latar belakang saya. Insya Allah ini jadi pelajaran yang baik. Setuju? Oke. Saya lahir tahun 1975. Bulannya Juli. Tanggalnya khilaf. Ada perbedaan pendapat tentang tanggal kelahiran saya antara ibu saya dan pencatat kelahiran. Pencatat kelahiran menulis tanggal lahir saya 27 Juli. Padahal 27 Juli itu hari saya keluar dari rumah sakit. Saya lahir tanggal 24 Juli. Kemudian nama saya Naufal, artinya 1. Pria tampan, 2. Serigala, 3. Orang yang dermawan, bintang Leo, macan, marga Al-Aidrus, singa, marganya singa, bintangnya macan, namanya tampan, budiman, serigala. Menakutkan kan? Lengkap. Tapi pencatat kelahiran gak bisa nulis Naufal, A-nya diganti E, akhirnya jadinya Novel. Gak jadi masalah, apalah arti sebuah nama. Berkat dikasih nama Novel, saya bisa jadi penulis, kan begitu. Sekolah dulu cuman sampai SMA. Lulus SMA mau kuliah sama ibu saya nggak boleh. Padahal saya alhamdulillah termasuk juara 1, dapat ranking. Saking seringnya dapat ranking, bosen jadi juara. Akhirnya dulu saya pernah di SMA males jadi juara. Saya bilang sama teman-teman saya yang pengen jadi juara, silahkan. Lah kamu mau jadi apa? Saya di kelas cuma mau tidur saja. Setiap pelajaran saya tidur. Di belakang tidur begini. Nanti kalau gurunya marah, itu Novel, tahu enggak? Tahu. Coba buktikan. Begini. Saya bisa jawab. Kok bisa? Di rumah udah belajar dulu. Di rumah udah belajar dulu. Akhirnya saya rankingnya dari 1 pindah ke 20. Dari 1 pindah 20. Saya bilang, yes, ini saya belum pernah. Syukuri apa yang ada. Ternyata melihat ranking 1 dari ranking 20, indahnya ranking 1. Ranking 1 itu begitu indah. Kemudian setelah itu saya lulus. Sama ibu saya nggak boleh kuliah jauh-jauh, bolehnya di Solo. Saya nggak mau kuliah di Solo. Kenapa? Karena saya pengen jadi orang ahli informatika komputer, pengennya di Bandung atau di Surabaya. Sama ibu nggak boleh saya pergi jauh-jauh, karena ibu saya cinta pada saya. Yo senang tuh ya dicintai ibu kan ya. Nurut sama ibu saya. Akhirnya saya masuk pesantren dengan berbagai trik, merayu ibu saya boleh di pesantren. Alhamdulillah 6 bulan saya di pesantren. 6 bulan disuruh pulang sama ibu saya, nurut pulang. Setelah pulang dari pesantren, belajar nulis dan belajar ngajar, disuruh ngajar. Alhamdulillah berkat nurut sama ibu saya sampai ke Taiwan ini. Saya sampai ke sini. Alhamdulillah berkat nurut sama ibu saya
Saya bisa nyeramahin presiden, bisa nyeramahin wakil presiden, bisa nyeramahin menteri, bisa nyeramahin tuh dosen-dosen, rektor-rektor, mahasiswa-mahasiswa, dan siapapun berkat nurut sama ibu. Saya coba kalau dulu saya kuliah paling gelar S1, nanti jabatan tertinggi pembantu. Iya pembantu presiden juga pembantu itu derajat paling tinggi. Nah alhamdulillah saya juga hari ini lagi jadi pembantu kalian semua. Nyampaikan ilmu juga pembantu itu derajat yang paling tinggi. Nah kalau jadi punya sarjana S1, S2, S3 paling hidupnya dari kantor yang satu ke kantor yang lain, temennya dikit. Kalau temen saya banyaknya luar biasa. Ini nambah teman segini banyak berkat nurut sama ibu saya. Judulnya nurut sama ibu. Pertanyaan Anda ini berangkat ke sini, mohon maaf, dapat uang atau nggak dapat uang? Dapat uang. Ibunya dikasih berapa persen? Saya mau ceramah apa adanya aja ya, biar bisa diamalkan. Dapat uang dari sini nih, ibunya dikasih berapa persen? Bapaknya dikasih berapa persen? Nanya Anda saya ada, ini modalnya siapa? Kalau nggak ada spermanya bapak, spermanya ibu, jadi enggak? Nggak jadi. Terus di perut yang jaga siapa? Ibu. Yang ngajari ngomong siapa? Ibu. Yang malam-malam yang mau bangun bapak atau ibu? Kalau beol yang membersihkan bapak atau ibu? Kalau lagi pilek yang nyedot hidung kita siapa? Yang nggak enak siapa? Betul ya? Pertanyaan, setelah kita besar, ibu mengatakan, nak, sudah ada jodoh untukmu nak, sudah ada jodoh untukmu. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Emangnya aku ini Siti Nurbaya? Ibu tidak punya perasaan. Ibu memaksakan kehendak. Aku manusia merdeka. Jangan paksa-paksa aku. Saya nanya, kalau ada anak begini, malaikat geger enggak? Kata malaikat, yuk diulek bareng-bareng yuk. Ayo diulek bareng-bareng. Saya jamin. Saya ini Ustadz udah ketemu kasus orang yang nikah lari tanpa restu orang tua, kurang ajar sama orang tuanya. Awalnya tok kelihatannya bahagia, ujung-ujungnya cerai, ujung-ujungnya bubar, ujung-ujungnya diduakan, ujung-ujungnya dianiaya. Tidak ada orang di dunia ini yang mencintai saya, mencintai Anda lebih dari orang tua kita. Orang tua kita itu sudah terbukti cintanya untuk kita semua. Di sini ada ibu, di sini ada bapak, punya anak di rumah, ditinggal demi anak-anak kita. Cintanya sudah terbukti. Kalau pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat, jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Jangan pernah hitung-hitungan sama orang. Itu yang nyebab sekarang yang punya masalah. Saya sering ditanya, Habib, saya kenapa begini-begini? Cek hubunganmu sama orang tua. Kamu ngabaikan orang tua muda, doakan orang tua muda, sayangi orang tua muda, ngasih orang tua muda. Kalau tidak, jangan ngeluh. Karena Allah benci kepada perbuatanmu yang engkau menyakiti hati orang tuamu. Saya kasih contoh. Pak Lek saya, paman saya, adik terkecil ibu saya, waktu meninggal masih dalam perut nenek saya. Dalam perut nenek saya. Kemudian yatim piatu, ibu saya, paman saya, bibi saya, semua itu cuma ada nenek saya sebagai anak yatim. Miskin, gak punya apa-apa. Dititipkan tetangga. Sama tetangga akhirnya dititipkan ke saudara-saudaranya. Ada yang dititipkan di Tuban, ada yang dititipkan di Malang. Yang laki-laki dititipkan ke Jakarta di panti asuhan. Panti asuhan cuma biar bisa makan. Setelah itu berangkat ke Solo karena bibi saya nikah dapat orang Solo. Tinggal di Solo, tidak punya apa-apa, cari pekerjaan biar tidurnya tidak ngontrak, tidur di pabriknya reot, biar apa? Bisa kerja dapat uang. Setelah kerja dapat uang, coba silakan dicontoh. Kira-kira sanggup nggak mencontoh yang saya kasih tahu ini? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Coba
Hasilnya Pak Lek saya datangi nenek saya waktu itu dengan gajinya sambil berkata, wahai ibu, ini uangmu 100% gajinya diberikan pada ibunya. Sanggup mencontoh? 1 bulan, Pak. Belum bisa. Gaji 1 Untung ibu, untung nenek saya itu tidak seperti kita-kita. Coba kalau kita-kita anak yang soleh, terima kasih. Tapi ini ibu sayang sama anaknya berkata, tidak usah, simpen saja ini buat kamu. Kata nenek saya begitu. Nah untungnya Pak Lek saya tidak seperti kita-kita. Kalau kita kan bilang, alhamdulillah, orang situ hilang. Itu kalau kita. Tapi kalau Pak Lek saya mengatakan, bu, enggak, uang ini ibu pegang saja. Kalau anakmu butuh, minta uang jajan sama kamu, wahai ibu. Ini sudah dewasa loh. Semuanya diserahkan pada ibunya. Hasilnya dari penjaga pabrik sekarang menjadi bosnya sekian banyak pabrik. Subhanallah. Kenapa? Berkah. Berkah. Nah sekarang kerja di sini jauh. Pengen berkah atau nggak pengen berkah? Pengen berkah atau nggak pengen berkah? Nomor 1, orang tua. Saya sampai hari ini tidur di kamar separuhnya panggung ini. Nggak sampai separuhnya panggung ini, sepertiganya panggung ini. Sampai hari ini rumah saya nunut ibu saya. Satu kamar ini tidur bersama anak istri. Padahal saya punya majelis luasnya itu 525 meter persegi. Yang bagian belakang saya tingkat 3 lantai. Kamarnya insya Allah lumayan mewah. Tapi saya nggak tinggal di sana. Kalau istri saya ngajak pindah, saya bilang sabaro. Sabaro. Alhamdulillah istri saya sabar. Dan juga syukur. Karena udah bisa menguasai satu ilmu yang saya ajarkan. Ojo mikir. Jam berapa? Panitia, saya masih punya waktu 5 atau 10 menit. Dua 20 menit lagi. Sampai di mana tadi? Ojo. Jenengan mau mumet atau nggak mau mumet? Mau pusing atau nggak mau pusing? Kalau pusing gara-gara apa? Pusing gara-gara? Berarti biar nggak pusing, ojo? Sudah. Ngapain dipikir? Saya waktu itu bulan Desember beli mobil untuk istri saya. Mobil kecil, sedan kecil untuk istri saya. Walaupun istri saya nggak bisa nyopir, toh nanti yang pakai juga saya. Tapi kan gayanya untukmu, kasih. Gayanya harus begitu dulu, meyakinkan gitu kan ya. Udah, saya pakai keluar karena istri minta tolong. Anak saya yang paling besar nggak mau makan, susah makannya. Maunya makan McDonald. Akhirnya saya pergi ke McD, beli ayam, pulang. Jalannya pelan, jalan pelan sekali. Tiba-tiba dari belakang ada suara, wah, ditabrak motor. Mobil baru, platnya masih merah putih. Ya, baru 2 hari dipakai, ditabrak motor, brak. Saya dengan sepupu saya. Sepupu saya nanya sama saya, ada apa, Val? Saya bilang, ditabrak motor. Yuk turun yuk. Lah ngapain? Dilihat rusaknya. Gak usah. Kenapa gak usah? Ya jelas rusak. Udah jelas rusak, kenapa dilihat? Ya yuk berhenti diurus. Mau apa diurus? Ya minta ganti rugi. Lah orang nabrak motor kok minta ganti rugi? Betapa zalimnya dirimu. Pasti yang naik motor tadi ibu sama anak sama suami itu orang yang ekonominya kurang mampu dibandingkan saya. Masa dia udah kaget pakai dimintai uang. Terus saya lihat istri yang diboncengkan suami turun dari motornya maki-maki suaminya. Nah, itu loh mas, perempuan itu kalau ada kena musibah bukan disayang-sayang, dimaki-maki. Betul. Ini ngaku nih, dimaki-maki. Saya dalam hati ngomong, kesian nih suami, udah dia nabrak juga kaget. Gak mungkin dia niat, yuk ada mobil ditabrak, kan gak mungkin. Pasti dia kan tidak sengaja. Ya udah saya jalan aja terus pelan-pelan gitu kan. Sampai di rumah saya turun dari mobil, terus saya lihat ke belakang seberapa parah. Begitu lihat, luar biasa. Kenapa?
kacanya pecah, bempernya remuk gitu kan. Itu saya betulkan di servis, spare partnya datangnya 2 bulan kemudian. Masya Jadi mobil saya tinggal. Nah saya masuk rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus saya ketemu istri saya, my love. Gaya dikit gitu loh, please forgive me. Gaya gitu. Istri saya kok lihat, ada apa kok pakai gitu-gitu aja. Ayamnya mana? Tanyanya ayam. Ayamnya mana? Anak muda lapar. Mobilnya remuk. Nggak mau urusan mobil remuk, gitu aja kok dipikiri. Cuman mobil remuk aja dipikiri. Ayamnya mana? Anakmu lapar. Coba kalau jenengan bisa begitu, itulah bedanya istri saya dengan jenengan semua. Maksud saya banggakan istrinya orang lain, kan banggakan istrinya sendiri ya. Kan pria yang baik. Ya kalau saya nggak membaik-baikkan diri saya sendiri, apakah Anda membaik-baikkan saya? Belum tentu. Dan saya nggak paten dibaik-baikkan oleh Anda semua. Cuma Anda hari ini baikkan saya, besok mungkin bisa mencaci saya. Saya pilih cari baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hidup. Jangan cari pandangan dari orang lain. Makanya ojo dicaci, nggak usah dimaki, nggak usah ditipu, nggak usah dianiaya, nggak usah Sekarang saya mau nanya, Anda sudah ditipu, mikir lagi, tambah sakit atau nggak tambah sakit? Tambah sakit. Sudah ditipu, masih mikir yang menipu, maka sakitnya luar. Saya kedatangan tamu dari Pacitan, namanya Mbah Umar Syahid. Dikenal Mbah Umar Tumbu, umurnya baru 105 tahun. Umurnya baru 105 tahun. Saya nanya, Mbah, jenengan pengen umur berapa? Dijawab minimal 1 seket. Paling sedikit saya pengen umurnya 150 tahun. Sampai hari ini Presiden RI yang pertama sampai hari ini itu berkunjung ke tempatnya Mbah Umar untuk minta doa dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat negara, para kiai-kiai yang sepuh, semua datang ke sana. Alhamdulillah, Mbah Umar ini nggak punya pengawal, nggak punya ajudan, nggak punya apa-apa. Rumahnya sederhana, tapi semua orang kaya, orang pintar, orang besar, pejabat maupun yang bukan pejabat, yang kiai, yang habib, yang ustadz datang ke sana minta doanya. Kenapa? Karena Mbah Umar punya Allah. Mbah Umar punya Allah. Orang kalau udah punya Allah, semua oleh Allah dibuat tunduk kepada orang tersebut. Mbah Umar gak pernah pakai sandal, enaknya luar biasa. Makanya saya contoh, meskipun cuma di atas panggung, gak pernah pakai sandal, ini enaknya luar biasa. Kenapa? Kalau pergi pengajian gak usah bingung naruh sandal di mana. Gak usah mikir sandal hilang, betul nggak? Masuk masjid tinggal langsung jalan, kepanasan rasakan saja. 40 tahun di masa mudanya dakwah jalan kaki, itu Mbah Umar jalan kaki dari Sabang sampai Merauke 40 tahun. Bangun masjid baru 100 masjid yang beliau bangun dengan biayanya sendiri dan semua disumbangkan orang. Bangun sekolah jadi disumbangkan negara. Dikbud ambil nih sekolah yang saya bangun. Itu Mbah Umar Syahid. Umurnya begitu, rumahnya kecil, reot, sederhana, tapi yang datang orang-orang yang luar biasa. Kemarin 2 minggu yang lalu main ke rumah saya dari Pacitan, duduk sama saya sampai jam 1 malam, ngasih nasihat indah sekali. Mau saya share di sini. Mau? Nggak perlu jadi 105 tahun umurnya. Saya mau nanya, Anda mau punya umur 100 tahun? Angel loh. Mbah Umar itu wiridnya gampang kok. Mau niru wiridnya? Wiridnya banyak, tiap malam nggak pernah tidur. Salah satu wiridnya tiap malam baca surat Yasin 41 kali sejak kecil sampai hari ini. Sanggup mencontoh? Tiap malam Yasin 41 kali. Dari mulai kecil sampai hari ini. Temen saya nanya, Beb, bacanya bagaimana? Apa begini, Beb? Yasin. Saya bilang, ngawur kamu. Surat Yasin bukan ayat ya. Yasin 41 kali. Nasihatnya sederhana sekali. Kalau kamu ditipu orang, jangan khawatir. Yang nipu itu jelek, yang ditipu itu baik. Sungguh beruntung dirimu jadi yang ditipu daripada jadi yang menipu. Betul. Gampang nasihatnya. Hidup ini yang ngatur Allah.
Kalau kamu jalannya ke Allah, ya pasti kamu naik. Kalau kamu jalannya nggak ke Allah, ya pasti kamu jatuh. Pasti kamu jatuh. Nggak peduli orang kelihatannya sehebat apapun, pakai ilmu apapun, kalau nggak ke Allah, pasti nanti jatuh. Dan semakin tinggi dia jatuh, jatuhnya semakin sakit. Jatuhnya semakin sakit. Tapi kalau orang yang jalannya ke Allah, nggak mungkin jatuh. Dia itu pasti naik dan naik dan naik dan naik. Kelihatan mata seperti jatuh, tapi itu tidak jatuh. Saya ambil satu pepatah, rumput kalau diinjak, rumput kalau diinjak, dia itu kemudian kaki kita lepas, rumputnya bisa bangun lagi. Betul atau betul? Tapi kalau pohon yang tinggi begitu rubuh, bisa bangun enggak? Enggak bisa, bangun. Nah, ini orang-orang yang tampaknya secara duniawi gak dekat sama Allah, kelihatannya tinggi, sekali jatuh itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau orang-orang yang berjalan ke Allah, dikasih musibah, dikasih ujian, itu seperti rumput diinjak-injak. Dia sebentar bangun, sebentar bangun, sebentar bangun. Nah, sekarang saya mau nanya, tadi yang dicari apa? Mbah Umar udah jawab, carilah Allah, selesai. Carilah Allah, selesai. Saya mau nanya, jujur tolong dijawab. Sebentar lagi kita mau kemana? Mau pulang. Sebentar lagi mau kemana? Pulang. Pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Sebentar lagi saya, Anda, kita semua pulang. Betul, pulang. Pulangnya kemana? Kuburan. Pulangnya ke kuburan. Sekarang saya mau nanya, di kuburan itu yang ada satu jenis atau dua jenis? Dua jenis. Satu bahagia, satu sengsara. Sa'adah wa syaqawah. Bahagia, sengsara. Sekarang caranya bahagia gampang atau susah? Biar bahagia dikubur, gampang atau susah? Saya mau nanya boleh. Jalan pagi lari-lari, orang kita suka atau nggak suka? Minggu pagi ada Car Free Day, kumpul atau nggak kumpul? Jogging. Kita lihat orang-orang itu pagi berangkat jogging, sebelum subuh berangkat jogging. Kalau pergi ke pesta kondangan, suka atau nggak suka? Suka kan? Ke temanten, suka. Pesta, suka. Tapi saya nanya, pergi ke masjid, berat atau ringan? Masjidnya di samping rumah, berat atau ringan? Wudhu, berat atau ringan? Buat sholat di rumah, buat wudhu, berat atau ringan? Tapi kalau cuci muka, mau ketemu orang, mudah atau susah? Mudah. Lah kita ini aneh, untuk yang ke akhirat kita nggak mau usaha, tapi untuk dunia yang pasti kita tinggal, kita usaha matian. Hadirin, sekarang gini, saya yakin Anda pengen bahagia, saya pengen hadiah, bahagia. Resepnya satu, sekarang yang dimiliki kirimkan ke akhirat sana. Punyanya ilmu, kirimkan ke akhirat. Punyanya suara, kirimkan ke akhirat. Jangan jadikan ilmu kita ke neraka, suara kita ke neraka. Jangan jadikan tubuh kita ke neraka. Punyanya tangan buat gandeng orang seberang jalan. Punyanya tangan untuk bele-bele orang yang lagi sedih, anak, ya kan? Kemudian sahabat, jangan kemudian cewek bele cowok. Ini namanya neraka. Punyanya bahu untuk bersandar istri atau sahabat. Apapun yang dipunya. Punyanya apa? Gak punya apa-apa, gak mungkin. Punya lisan, gunakan untuk mendoakan.